Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang akan mulai berlaku tahun depan menuai kritik publik. Belakangan, saling tuding antara Gerindra dan PDI Perjuangan soal siapa inisiator kenaikan PPN menjadi 12% mengemuka. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Muhammad Haikal, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang mengungkit kenaikan PPN. Gerindra menyebut PDIP seolah memunculkan narasi dengan solusi yang menjerumuskan Presiden Prabowo melanggar undang-undang. Isu kenaikan PPN ini kok rasa-rasanya ya, ini sering diungkit oleh tokoh-tokoh PDIP. Begitu loh Pak. Kalau saya lihat dari medianya munculnya, itu jangankan bicara bulan-bulan ini. Baru 1-2 bulan Pak Prabowo terpilih sebagai Presiden, itu rekan Bapak sudah bicara duluan. Itu nanti ada PPN yang harus kita pertimbangkan lagi. Itu di bulan Maret, Pak. Lalu di bulan September diulang lagi. Lalu di bulan November diulang lagi. Dan seterusnya. Makanya jangan disebar narasi bahwa solusinya seperti ini loh. Solusi yang ditawarkan itu adalah menjerumuskan Pak Prabowo untuk melanggar undang-undang. Nah itu yang kita keberatan. Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menegaskan PDI Perjuangan bukanlah inisiator kenaikan PPN menjadi 12%. Hendrawan meminta partai politik di DPR duduk bersama, mencari solusi dan bukan saling tuding. PDI Perjuangan bukan inisiatornya. Kita sudah menjadi jelas bahwa ini adalah inisiatif pemerintah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baik PDI Perjuangan maupun Gerindra, dan saya yakin partai-partai yang lain memiliki persepsi yang sama. Yaitu bahwa kondisi ekonomi masyarakat sedang berat. Dan bahkan kalau bisa diturunkan PPN-nya. Nah kalau sudah keinginannya sama, niatannya sama, tinggal duduk bersama. Pak Haikal ini kan kalau duduk di depan bersama dengan Pak Dolfi. Pak Wihadi duduknya bersama dengan Pak Said Abdullah di Badan Anggaran. Jadi didiskusikan, cari jalan keluarnya. Apakah misalnya kita bisa berimajinasi, apakah harus dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, atau yang lain? Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan menilai, pernyataan Partai Gerindra soal PPN 12% didukung PDIP pada era Jokowi bermakna bahwa partai politik manapun yang menang pemilu pasti berpihak pada pemerintahan. Menurut Iwan, kondisi negara yang saat ini butuh dana untuk menutupi defisit APBN dan bayar utang negara, memaksa partai politik pengusung menyetujui dan menjalankan keputusan pemerintah, termasuk PPN 12%. Saat ini memang negara kita membutuhkan uang yang cepat agar menutupi defisit APBN. Pernyataan partai politik itu sesuai dengan posisi mereka di mana. Nah, PDIP pada saat itu berada dalam pemerintahan. Nah, saat ini ketika mereka menolak kemudian, karena PDIP berada dalam posisi oposisi. Semoga di penghujung tahun ini, pemerintah bersama DPR mampu mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya manfaat untuk rakyat Indonesia. Supaya kehidupan masyarakat tidak semakin sulit dan kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak menurun. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah keputusan kenaikan PPN menjadi 12% resmi akan diberlakukan pemerintah pada 1 Januari 2025, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan saling tuding soal siapa sebenarnya yang menginisiasi atau pengusul awal kebijakan ini. Gerindra menyebut kenaikan PPN ini merupakan usulan dari PDI Perjuangan yang diputuskan pada tahun 2021 silam. Sementara di sisi lain PDI Perjuangan mengklaim pemerintah dimungkinkan untuk menetapkan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15%. Untuk mengulasnya soal ini kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir, kemudian adalah pengamat politik Universitas Padjadjaran, ada Mas Kunto Adiwibowo. Selamat pagi Mas Kunto. Pagi Mbak, apa kabar?
Kabar baik, Alhamdulillah Mas Kunto. Sementara untuk dari elit partai politiknya, kami sudah berusaha betul untuk mengundang dari Partai Gerindra dan juga kemudian dari PDI Perjuangan. Tapi sampai saat ini tampaknya belum terkonfirmasi Mas Kunto dan juga pemirsa ya. Sayang sekali, padahal kita membahas soal nasib warga kelas ekonomi menengah begitu yang makin terhimpit ya, sudah jadi tulang punggung keluarga, sekarang jadi tulang punggung negara. Mas Kunto, ini gimana Mas Kunto? Agak lucu ya dalam tanda kutip. Lucu sekali ketika kebijakan kontroversial dan dirasa banyak sekali merugikan masyarakat, justru elit partai politik yang ada di Senayan saling tuding. PDI Perjuangan, Gerindra. Ini siapa nih inisiatornya? Sebenarnya PDIP nih. Nah, ini gimana nih Mas Kunto? Ya, sejak dari awal isu kenaikan PPN 12% ini kan penuh kontroversi ya Mbak ya. Dan yang tidak membantu publik adalah simpang siurnya informasi tentang kebijakan kenaikan PPN 12% ini gitu. Jadi misalnya di awal Desember tiba-tiba Pak Prabowo setelah mengundang pimpinan Komisi 11 dan habis itu Pak Misbahun melakukan statement bahwa yang naik PPN 12% itu hanya barang mewah. Lalu kemudian tidak sampai seminggu setelah itu Bu Sri Mulyani kemudian mengumumkan barang-barang atau Menteri Keuangan ya, Kementerian Keuangan mengumumkan ini loh barang-barangnya loh, kok di dalam daftar itu tidak hanya barang mewah ternyata yang naik. Lalu kemudian ada juga saling lempar antara Pak Zulhas Menko Pangan dengan Bu Sri Mulyani soal beras premium yang katanya dikenai pajak, lalu Pak Zulhas bilang enggak. Nah ini Mbak, keruwetan komunikasi dan keruwetan informasi ini yang membuat konteks kenaikan PPN 12% hari ini tidak hanya berat bagi rakyat, tapi juga membingungkan rakyat gitu kan. Jadi dalam artian akhirnya siapa yang bisa kita percaya, akhirnya siapa yang bisa kita pegang, apakah jadi, lalu kalau jadi barang apa saja yang kena PPN 12%, benar nggak hanya barang mewah atau semua barang konsumsi akan kena. Nah ini yang sampai saat ini masih menjadi isu besar di masyarakat, dan ini masalahnya adalah isu kepercayaan kan Mbak. Trust isu kalau anak sekarang bilang gitu. Ya misalnya kalau kita lihat kilas balik PPN naik di tahun 2022 ya, itu setelah sekian lama PPN nggak naik 10% dari tahun 83 kalau nggak salah sampai 2022 baru naik. Informasinya pun ditahan-tahan oleh pemerintah, tapi karena ada perasaan oh ya mungkin udah wajar harus naik karena udah lama. Nah sekarang ini baru naik 2 tahun kemarin gitu kan, tiba-tiba harus naik lagi tapi nggak ada penjelasan yang memuaskan bagi masyarakat, dan menurut saya ini yang jadi problem. Dan akhirnya ditambah dengan keruwetan saling tuding siapa duluan yang mengusulkan kenaikan PPN 12% ini. Dan menurut saya ini salah satu isu yang mengaburkan lagi, membuat bingung publik, membuat bingung masyarakat. Sebenarnya masalahnya ini adalah masalah rakyat atau masalah elit kan gitu kan. Itu cuman sekedar saling lempar kesalahan atau mereka ingin membuat solusi yang baik untuk masyarakat. Nah menurut saya ini yang jadi persoalan besar di PPN 12%, bukan hanya soal hitung-hitungan matematis keuangan ya Mbak, tapi kan misalnya Bu Sri Mulyani bilang 12% itu relatif rendah. Relatif rendah dari apa kan gitu. Relatif rendah untuk siapa? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar begitu. Ketika kita lihat di akhir tahun dan juga di awal tahun ini ancaman PHK sudah di depan mata begitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya dalam hal ini oleh pemerintah pusat? Komunikasi politik semacam apa yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah pusat? Jangan sampai kemudian rakyat kebingungan. Loh kok jadi begini, sebenarnya pemerintah seperti apa begitu? Ya sebenarnya
orang Indonesia itu orang yang baik-baik sama pemerintahnya kan Mbak, gitu. Mereka percaya, mereka punya dukungan yang luar biasa terhadap pemerintah. Dan menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah ngomong secara transparan, terus terang, sebenarnya duit yang dari kenaikan 1% yang kemungkinan diestimasi sekitar 50 triliun pendapatannya per tahun ini, sebenarnya untuk apa kan gitu. Ini yang jadi penting karena Harus ada transparansi di situ. betul, karena Bu Sri Mulyani sendiri alasannya karena menyesuaikan dengan kondisi internasional, karena menyesuaikan pajak di negara lain juga tinggi kan, bukan itu masalahnya. Kita nggak jor-joran atau apa bangga-banggaan bahwa pajak kita lebih tinggi kan gitu. Itu bukan standar atau bukan indikator bahwa kita adalah negara yang makmur, bukan sama sekali gitu. Misalnya di ASEAN PPN kita kalau jadi 12% hanya sama dengan Filipina 12%. Singapura sendiri hanya 9% gitu kan. Thailand hanya 7%. Tertinggi di Indonesia di ASEAN. Betul, Indonesia dan Filipina. Perbandingannya sama siapa? Kan di awal-awal misalnya banyak buzzer atau influencer yang bilang ini sama dengan negara-negara Skandinavia ya. Negara Skandinavia pendidikannya gratis kan gitu. Pengobatannya gratis. Apakah mau disamakan dengan mereka? Nah ini yang menurut saya komunikasinya nggak jelas gitu. Sebenarnya untuk apa kenaikan 1% ini yang harus dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah pusat daripada saling menyalahkan siapa duluan yang mengesahkan undang-undang ini Mbak gitu. Oke, ada upaya yang kemudian dikatakan upaya pengaburan untuk kemudian saling tuding siapa yang duluan menginisiasi dari kenaikan PPN 12%, tapi nyatanya pemerintah pusat saat ini sudah memutuskan bahwa PPN 12% ini akan berlaku 1 Januari 2025 begitu ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah di media sosial juga kan banyak sekali penolakan yang terjadi, bahkan sudah ada campaign-campaign seperti revisi undang-undang pilkada kemarin, peringatan darurat, petisi bahkan sudah diutarakan atau disuarakan juga di media sosial. Mungkinkah kemudian gelombang-gelombang aksi penolakan ini akan berlanjut ke dunia nyata, dalam hal ini adalah aksi demo yang diupayakan oleh civil society untuk adanya pemerintah pusat mengkaji ulang atau bahkan membatalkan kebijakan ini? Iya Mbak, kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh teman-teman K-popers kemarin hari Kamis ya, tanggal 19 ikut kamisan di depan istana itu sudah sangat tepat, karena memang kalau dalam undang-undang harmonisasi peraturan pajak sendiri gitu kan, itu di pasal 7-nya ayat 3 diatur bahwa tarif PPN itu bisa diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Ya kan. Lalu di ayat selanjutnya disebutkan bahwa perubahan tarif PPN diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dalam penyusunan RAPBN. Nah ini kan bolanya ada di pemerintah kan Mbak sebenarnya. Bolanya bukan di Senayan, bukan untuk mengubah undang-undang atau membatalkan undang-undang, bukan itu. Di undang-undang itu sendiri bolanya ada di pemerintah, bahwa pemerintah berhak kemudian punya kekuasaan untuk kemudian mengatur dari 5 sampai 15%. Ya misalnya, oke, tahun 2022 kemarin diproyeksi tahun 2025 akan naik 1%. Tapi kan kondisi dalam perkembangan 3 tahun terakhir kan di luar proyeksi apa yang sudah kita bikin di 2022 kan, dan sangat mungkin kemudian pergantian pemerintah, kondisi ekonomi, bahkan kondisi ekonomi dunia juga harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk kemudian ya tadi sesuai amanat undang-undang menentukan 5-15% kan gitu. Kalau 12% ini dirasa memang tidak sesuai dengan kondisi objektif masyarakat, ya harusnya pemerintah bisa menurunkan itu gitu, bisa menunda atau bahkan menurunkan pajaknya PPN ini, tarif PPN ini. Dan menurut saya
dorongan dari masyarakat sipil, dari warga, dari kelas menengah yang memang sudah jadi sandwich class gitu kan, bukan hanya sandwich generation ini kan gitu, dihimpit dari dua sisi. Ini juga menjadi penting bahwa akhirnya pemerintah harus dipaksa untuk mendengarkan apa yang menjadi keresahan warga gitu sih Mbak. Apa yang menjadi keresahan warga, apa yang menjadi kebingungan warga, rakyat mayoritas dengan adanya kebijakan PPN 12% begitu. Mungkinkah kemudian yang jadi pertanyaan, mungkinkah pemerintah pusat akan membatalkan kebijakan PPN 12% ini? Kalau kita lihat ada dua skenario. Sebenarnya bisa kalau dibatalkan dengan penerbitan peraturan pemerintah atau PP, atau kemudian ada pihak yang mengajukan judicial review ke MK. Tapi kemudian kalau kita tadi melihat pemerintah pusat, mungkinkah kemudian seorang Presiden Prabowo Subianto akan melakukan penerbitan peraturan pemerintah atau PP di sini? Ya, menurut saya ini ketegasan dan kemudian kebijaksanaan Pak Prabowo sedang diuji, Mbak, gitu. Apakah beliau memang hanya patuh saja terhadap apa yang sudah digariskan oleh pemerintahan sebelumnya, tanpa kemudian mempedulikan nasib warga, nasib rakyatnya yang ada di hari ini, di sekarang, atau memang Pak Prabowo punya sensitivitas yang luar biasa terhadap penderitaan warganya, kan itu. Jadi menurut saya ini ujian bagi Pak Prabowo, karena bolanya memang ada di Pak Prabowo, kan gitu, bukan lagi MK, bukan lagi DPR RI gitu kan. Kalaupun Pak Prabowo mau menunggu misalnya, oke, kita naikin dulu deh gitu, dan kita lihat reaksi. Saya kan reaksinya akan sangat besar dan masif ya Mbak, karena kita mungkin belum kebayangkan berapa kenaikan harga-harga ketika PPN itu naik. Begitu harga bahan bakar minyak naik, itu saja deh gitu kan, logistik naik gitu kan, semua barang akan naik kan gitu. Dan ini kan efeknya jadi efek domino gitu kan, tidak hanya satu barang yang naik, semua barang naik. Dan di sini akan kelihatan warga kemudian akan bisa merasakan, oh 1% itu ternyata efeknya sebagian besar. Signifikan. Kan, gitu. Betul. Nah ini yang kemudian menurut saya akan lebih susah lagi untuk ditangkal, untuk kemudian dimitigasi oleh pemerintah di masa depan. Bantuan-bantuan ini kan sifatnya hanya obat sementara kan Mbak. Penyakitnya tetap pada kenaikan PPN 12% yang tidak sesuai dengan kondisi objektif di masyarakat. Nah ini yang menurut saya harus menjadi perhatian bagi Pak Prabowo ya, Presiden Republik Indonesia. Walaupun kemudian kemarin ada kebijakan yang maksudnya memberikan insentif lah ketika kebijakan PPN 12% ini diberlakukan, ada insentif yang kemudian diberikan walaupun hanya sebulan atau 2 bulan begitu. Itulah kemudian sebagai upaya pemerintah pusat dalam hal ini adalah memberikan gula-gula, atau bagaimana sebenarnya ini? Iya, ini hanya menunda masalah saja Pak, kalau menurut saya gitu, supaya nggak kena di awal tahun gitu kan, atau kemudian mungkin pemerintah berharap ada perubahan kondisi ekonomi yang membaik dalam waktu 2 bulan. Tapi menurut saya itu wishful thinking sih, ya boleh-boleh aja. Cuman kan saya bukan ahli ekonomi, tapi menurut saya akan sangat sulit ketika masyarakat sudah terbiasa dengan bantuan itu 2 bulan, tiba-tiba dihentikan, lalu kondisi real dan kondisi objektifnya memang sangat memprihatinkan, ya keresahan masyarakat ini pasti akan muncul, dan kos politik, kos sosial, dan kos keamanannya jauh lebih besar gitu daripada menunda kenaikan atau membatalkan kenaikan PPN 12% ini. Jadi menurut saya pemerintahan Prabowo harus berhitung sih Mbak gitu, bahwa ada kos lain yang mungkin juga sama mahalnya atau lebih mahal daripada kenaikan yang cuma 1% ini secara ekonomi. Oke, itu tadi dari segi ekonomi ya. Kemudian kalau dari sisi segi politik, apa yang bagaimana dampaknya terhadap pemerintahan pusat, pemerintahan Prabowo Gibran ketika memang kebijakan ini benar-benar ketok palu akan dilakukan 1 Januari 2025 seperti skenario awal,
bagaimana dampaknya, dan jika pemerintah pusat nantinya akan melakukan pengkajian atau membatalkan, apa dampaknya dari segi politik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan? Ya, sebenarnya kalau menurut saya sangat sederhana sih Mbak, bahwa yang pertama legitimasi pemerintahan ini akan menurun gitu, karena dianggap tidak bisa sensitif, tidak bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan keresahan warga, itu yang pertama. Apalagi ditambah dengan kesimpang siuran informasi dan ketidaktransparan ini, sebenarnya kenaikan ini untuk apa sih? Nah, ini yang mungkin sangat bisa merongrong legitimasi pemerintahan Prabowo, itu yang pertama. Yang kedua, secara politik juga, kalau misalnya kenaikan ini tetap dilanjutkan, maka secara politik akan terjadi, ya kita akan melihat drama saling lempar kesalahan ini akan terus-menerus akan terjadi Mbak, gitu. Karena tentu tidak ada yang mau disalahkan kan, dengan kondisi yang memang mungkin menimbulkan protes di masyarakat atau keresahan masyarakat, dan saling lempar ini menurut saya akan jadi tren ke depannya gitu, saling lempar masalah entah itu antar partai politik, antar menteri, atau antar institusi atau lembaga pemerintah. Dan ini menurut saya akan bahaya, pada akhirnya kan masyarakat akan mendengarkan siapa gitu kan, kebingungan ini yang akan menambah ketidakpuasan dan delegitimasi bagi pemerintahan Prabowo. Ini yang menurut saya kos yang paling besar bagi pemerintahan Prabowo. Kalaupun dibatalkan dan dengan komunikasi yang bagus, dan menurut saya tim komunikasi kepresidenannya Pak Prabowo canggih-canggih kan, itu mereka kan ahli-ahli semua dan harusnya bisa lebih baik lagi kemudian mengkomunikasikan ini sebenarnya untuk apa dan kemudian kenapa harus naik. Ini yang sampai sekarang tidak pernah memuaskan warga gitu kan, karena penjelasannya simpang siur. Nah, kalau memang dibatalkan, ada potensi Pak Prabowo akan jadi pahlawan ini Mbak, gitu kan. Dan menurut saya akan luar biasa secara politik, bahwa di sini Pak Prabowo bisa menunjukkan bahwa dia memang peduli, dia terhadap rakyat, dia memang tidak kemudian disetir oleh pemerintahan sebelumnya. Dia harus mengikuti apa yang sudah diputuskan sebelumnya, dan dia kemudian punya lebih banyak dukungan warga, dan secara politik itu berarti legitimasi yang sangat besar gitu. Dan ini peluang ini harusnya dimanfaatkan dengan baik oleh Pak Prabowo, Mbak. Oke, kita akan lihat dan juga tunggu bagaimana kemudian seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, nantinya akan memilih begitu ya, memutuskan apakah tetap akan menjalankan kebijakan keberlanjutan dalam tanda kutip PPN 12%, ataukah kemudian lebih peka dengan apa yang terjadi saat ini menimpa rakyat kita begitu. Terima kasih Mas Kunto, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, dan sebelumnya kami juga sudah mengundang sebenarnya beberapa anggota dewan dari sejumlah partai politik, namun sayangnya tidak bisa hadir. Terima kasih Mas Kunto. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saudara, sehari menjelang Natal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih dipadati calon penumpang. Lalu kemana saja rute tujuan favorit penumpang di libur Natal kali ini? Informasi lebih lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Is finally over. The very best in all the land. PSV, champions of the Eredivisie.